Ini yang pertama, untuk mengetahui alasan menurunnya popularitas OD dan pendekatan terencana berubah pada tahun 1990-an. Yang kedua, untuk mendiskusikan elemen utama pendekatan emergent terhadap perubahan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pendekatan emergent. Yang keempat, untuk mengetahui implikasi teori dan kompleksitas dan kemunculan perubahan organisasi. Yang kelima, untuk memahami kekuatan dan kelemahan emergent sebagai sebuah pendekatan perubahan organisasi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui alasan dan sifat kebangkitan dalam OD dan planet perubahan pada tahun 2000-an. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dalam manajemen perubahan. Jadi yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai perkenalan. Seperti yang diilustrasikan, kekacauan telah menjadi istilah yang banyak digunakan dalam media bisnis saat ini. Chaos memiliki arti yang berbeda dalam ilmu pengetahuan alam dibandingkan dengan pemahamannya dalam bahasa Inggris yang sederhana. Dalam dunia pers bisnis, istilah ini cenderung digunakan dalam arti yang terakhir, yaitu gejolak yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak terduga dan mengganggu yang mengubah landscape persaingan. Untuk memahami sifat dari perubahan yang muncul, dimulai dengan menyajikan kasus yang menentang pendekatan perencanaan terhadap perubahan dan munculnya perspektif perubahan yang muncul. Kemudian mengkaji argumen-argumen utama dan karakteristik dari perubahan yang muncul. Model Lewin sederhana dengan perubahan organisasi melibatkan 3 tahap: mencairkan, mengubah, dan membekukan kembali. Para pendukung culture excellence yang dijelaskan berpendapat bahwa organisasi-organisasi barat bersifat birokratis dan tidak fleksibel sehingga menganggap itu menghambat inovasi. Dalam dunia yang dibangun secara sosial, tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan terletak pada mereka yang melakukan pembangunan. Hal ini menunjukkan setidaknya ada 2 skenario yang bersaing untuk perubahan organisasi. Bagi para pendukung pendekatan emergent, perubahan adalah proses yang berkesinambungan, dinamis, dan penuh tantangan yang muncul dengan cara yang tidak terduga dan tidak terencana. Para pendukung pendekatan emergent berpendapat bahwa meskipun perubahan sudah berjalan, perubahan tersebut perlu terus disempurnakan dan dikembangkan untuk mempertahankan relevansinya. Oleh karena itu, para pendukung perubahan yang muncul cenderung menekankan sifat perubahan yang berkembang dan tidak dapat diprediksi. Mereka memandang perubahan sebagai proses yang terjadi melalui interaksi berbagai variabel dalam suatu organisasi, terutama konteks, konsultasi, dan perilaku politik. Emergent sepakat bahwa kekuasaan dan politik memainkan peran penting dalam proses perubahan organisasi. Ini adalah titik tolak utama antara mereka dan para pendukung perubahan terencana. Nah, yang pertama itu pengambilan keputusan. Hal ini tuh mencakup visi dan kemampuan untuk mengumpulkan dan memanfaatkan informasi dalam memahami konsekuensi praktis dan politik. Lalu yang kedua itu ada pembangunan koalisi. Nah, ini mencakup keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan. Lalu yang ketiga itu mencapai tindakan. Nah, hal ini mencakup penanganan oposisi, memotivasi orang, memberikan dukungan pelabuhan, dan membangun harga diri. Lalu yang terakhir, mempertahankan momentum dan upaya. Nah, ini melibatkan pembangunan tim, membangkitkan rasa memiliki, berbagi informasi, memberikan umpan balik, mempercayai orang-orang, serta memberi motivasi kepada karyawannya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri utama pendekatan emergent menuju perubahan yang sukses. Nah, yang pertama itu adalah struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini memainkan peran yang penting dalam menentukan distribusi kekuasaan, hubungan antar anggota organisasi, dan juga mempengaruhi perubahan. Morgan mengidentifikasi 4 bentuk dasar struktur organisasi. Nah, yang pertama itu ada birokrasi, yang kedua matriks, yang ketiga proyek, dan yang keempat ada jaringan organik. Nah, yang kedua ada budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini memainkan peran krusial dalam kehidupan suatu organisasi, terutama dalam konteks perubahan. Pemahaman terhadap budaya organisasi sangat penting dalam merencanakan perubahan. Perubahan yang berhasil
harus meresap ke dalam budaya organisasi. Nah, upaya untuk menghubungkan kembali perilaku internal dengan kondisi eksternal memerlukan strategi perubahan yang mempertimbangkan aspek budaya. Proses ini memerlukan waktu, komitmen besar, dan mempertahankan perubahan budaya melawan dorongan untuk kembali ke perilaku lama. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran organisasi. Apa itu pembelajaran organisasi? Pembelajaran organisasi adalah kemampuan dari anggota organisasi untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan serta mencari pengetahuan baru yang memungkinkan mereka untuk membuat suatu pilihan yang terbaik dalam membuat suatu keputusan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pembelajaran organisasi sangat penting dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi perubahan. Pembelajaran organisasi dihasilkan dari komunikasi top-down yang efektif dan peningkatan pengembangan diri serta kepercayaan diri. Hal tersebut mengarah pada komitmen dan tanggung jawab bersama atas visi, tindakan, dan keputusan organisasi yang diperlukan untuk merespon lingkungan eksternal dan memanfaatkan peluang yang ada. Selanjutnya, perilaku manajerial. Manajer harus mengarahkan dan mengendalikan personel, sumber daya, dan informasi. Pemimpin diharapkan bertindak sebagai fasilitator dan pelatih yang kemampuannya melintasi batasan hierarki, fungsional, dan organisasi dapat menyatukan serta memperkuat tim dan kelompok untuk menyadari perlunya perubahan dan mencapainya. Dalam pendekatan ini, manajer adalah satu-satunya pihak yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan wewenang hukum untuk memutuskan bagaimana dan kapan melakukan perubahan. Manajer perlu mengembangkan keterampilan untuk menghadapi resistensi dan memfasilitasi perubahan. Materi selanjutnya yaitu mengenai kekuasaan dan politik organisasi. Kekuasaan organisasi dapat mempengaruhi perubahan melalui struktur, budaya, dan sumber daya yang dimilikinya. Sedangkan politik dapat mempengaruhi perubahan melalui pengaruh dan kepentingan kelompok-kelompok yang terlibat dalam perubahan tersebut. Senior pada tahun 2002 yang mengacu pada karya Nadler 1988 mengusulkan 4 langkah yang perlu diambil oleh organisasi untuk mengelola dinamika politik perubahan. Keempat langkah tersebut antara lain: Karnal pada tahun 2003 menawarkan sebuah model keterampilan politik yang dapat digunakan untuk mengelola perubahan, di mana model tersebut terdiri dari 3 elemen, yaitu resources, process, dan form. Pettigrew dan Webb pada tahun 1993 mengusulkan sebuah model untuk mengelola perubahan strategis dan operasional dengan sukses yang melibatkan 5 faktor saling berkaitan. 5 faktor tersebut diantaranya environmental assessment, leading change, linking strategic and operational change, human resources as assets and liabilities, dan yang terakhir yaitu coherence of purpose. Itu ada, jika kita melihat sejarah organisasi selama 100 tahun terakhir, terdapat banyak peristiwa disruptif di bidang ekonomi, politik, dan militer yang memerlukan respons cepat dan besar dari organisasi-organisasi yang tidak dapat diatasi atau diantisipasi dengan pendekatan emergent. Memang benar, sejak tahun 2000 setidaknya ada 3 guncangan global besar yang mengganggu pasar global dan yang menyebabkan gejolak di tatanan dunia manapun, seperti runtuhnya .com, lalu ada serangan 911, dan krisis kredit pada tahun 2008. Dan yang paling yang mengguncang itu adalah pada saat Brexit, yaitu keluarnya Uni Eropa dari Inggris, atau Inggris yang keluar dari Uni Eropa, mungkin mempunyai dampak yang lebih parah daripada hal sebelumnya. Oleh karena itu, walaupun seseorang mungkin menerima bahwa keadaan lingkungan yang disukai, setidaknya bagi para pendukung, perubahan yang muncul adalah keadaan yang dapat ditangani dengan perubahan. Sulit untuk menerima bahwa hal ini merupakan sebuah keadaan yang wajar, atau pada dasarnya adalah keadaan alami, setidaknya tidak untuk semua organisasi mau nasional dan internasional. Terdapat 5 kritik terhadap emergent approach. Kritik yang pertama berpendapat bahwa emergent approach ini memiliki kesamaan dengan plain approach.
Keduanya sama-sama memiliki proses transisi awal, tengah, dan akhir, dan mengabaikan prinsip 3 langkah yang dikemukakan oleh Lewis, yaitu pencairan, pemindahan, dan pembekuan ulang. Kritik yang kedua berkaitan dengan penekanannya terhadap aspek dan kekuatan politik. Kritik yang ketiga berpendapat bahwa emergent approach ini bukannya mendukung nilai etis, tapi justru melemahkannya. Karena sangat mengandalkan kekuatan politik, pendekatan ini mengabaikan implikasi moral dari manipulasi orang dan situasi untuk mencapai tujuan. Kemudian kritik yang keempat berpendapat bahwa emergent approach ini tidak dapat diterapkan secara universal. Misalnya, situasi yang memerlukan perubahan cepat, terisolasi, atau terputus-putus. Kritik yang kelima berpendapat bahwa emergent approach ini kuat dalam hal analisis tapi lemah dalam hal praktiknya. Pendekatan ini dinilai terlalu teoritis dan tidak menyediakan alat praktik yang konkret untuk melakukan suatu perubahan. Kemunculan adalah perkembangan tak terduga dari keteraturan dari ketidakteraturan dan dianggap sebagai salah satu ciri penentu sistem fisik dan sosial yang kompleks, menurut Boje dan Wakefield. Perbedaan emergens dan emergen. Emergens merujuk pada fenomena di mana perubahan atau perkembangan muncul secara tiba-tiba dan tidak terduga. Hasil dari interaksi berbagai faktor dalam organisasi atau lingkungan bisnis, dan yang terakhir lebih fokus pada perubahan itu sendiri yang tidak dapat diprediksi. Sedangkan emergen merujuk pada sifat-sifat atau pola perilaku yang muncul sebagai hasil dari interaksi antara elemen-elemen dalam sistem atau organisasi. Sifat-sifat ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan memahami elemen-elemen individu. Yang terakhir lebih fokus pada sifat-sifat yang muncul dari interaksi tersebut. Selanjutnya kebangkitan. Bagi Ode tahun 1980-an dan 1990-an adalah masa yang sulit bagi komunitas Ode terlibat dalam gejolak pencarian jiwa, perdebatan, dan perselisihan mengenai sifat dan masa depan Ode. Namun, meskipun banyak kritik dan keraguan terhadap diri sendiri, pada tahun 1990-an terjadi 2 perkembangan besar yang membawa pada dukungan baru terhadap Lewin dan Ode. Yang pertama, generasi sarjana baru mulai menaruh perhatian kritis dan secara mengejutkan mendukung karya. Penulis lain juga membuat klaim atas relevansi berkelanjutan dari karya Lewin. Ketika menilai kembali perubahan yang direncanakan, juga mengamati bahwa banyak kritikus Lewin yang tampaknya salah membaca atau mungkin bahkan tidak membaca karyanya, sehingga menghasilkan gambaran yang sederhana dan menyesatkan tentang kontribusi Lewin di bidang tersebut. Kesimpulannya, organisasi hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, menyediakan beragam produk dan layanan, dan menghadapi beragam tantangan. Mungkin satu-satunya faktor umum terjadi pada semua organisasi adalah perubahan. Nah, organisasi tidak pernah tinggal diam meskipun kecepatan dan besarnya perubahan bervariasi. Nah, saat ini sudah diterima secara umum bahwa kemampuan untuk mengelola perubahan secara efektif merupakan komponen penting dari kemampuan organisasi untuk bersaing dengan sukses. Nah, pendekatan perencanaan Ode dianggap sebagai cara terbaik dalam melalui perubahan. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.